Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak M. Fathun Nador selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan serta teman-teman yang berbahagia. Perkenankanlah kami dari kelompok 3 dengan anggota Puji Ayu Fatimatul sebagai presentator pertama, Nadia Mariatul sebagai presentator kedua, dan Mahrisa Khairotinisa sebagai presentator ketiga. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai wawasan Nusantara, yang di dalamnya akan membahas pengertian wawasan Nusantara, wawasan kebangsaan, konsepsi wawasan Nusantara, historis, sosiologis, dan politis wawasan Nusantara, serta hubungan wawasan Nusantara dengan bela negara. Simak video kami sampai selesai ya. Pengertian wawasan Nusantara secara etimologi terdiri dari dua suku kata, yakni wawasan dan Nusantara. Wawasan memiliki arti pandangan, tinjauan, penglihatan, dan tanggap indrawi. Sedangkan Nusantara berasal dari dua kata, yakni Nusa yang berarti pulau, kemudian kata Antara yang berarti tanah air Indonesia. Secara terminologi, wawasan Nusantara diartikan sebagai cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya berdasarkan ide nasionalnya yang dilandasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan aspirasi bangsa yang merdeka, berdaulat, bermartabat, serta menjiwai tata hidup dan tindak kebijaksanaannya dalam mencapai tujuan nasional. Wawasan Nusantara mencakup 4 pokok perwujudan negara kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan wilayah, yaitu satu kesatuan politik, satu kesatuan ekonomi, satu kesatuan sosial budaya, dan satu kesatuan pertahanan keamanan. Wawasan Nusantara kemudian dijadikan wawasan pembangunan dalam ketetapan MPR nomor 4 MPR 1978 tentang garis-garis besar haluan negara atau GHBN. Beberapa pengertian lain dari wawasan Nusantara ialah menurut Wan Usman, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam. Menurut Lembaga Ketahanan Nasional tahun 1999, wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Menurut Ridwan dan Wahid, wawasan Nusantara adalah cara pandang Indonesia tentang bangsa, wilayah nasional, dan dinamika internasional agar tetap terwujud persatuan dan kesatuan serta cinta tanah air Indonesia. B. Wawasan kebangsaan. Secara etimologi, wawasan kebangsaan berasal dari dua suku kata, yaitu wawasan dan kebangsaan. Wawasan memiliki arti hasil memawas, tinjauan, pandangan, dan dapat pula berarti konsepsi cara pandang. Sedangkan kebangsaan mengandung arti 1. Ciri-ciri yang memadai golongan bangsa, 2. Perihal bangsa mengenai yang berlainan dengan bangsa, 3. Kesadaran diri sebagai warga suatu negara. Sedangkan secara terminologi, wawasan kebangsaan merupakan konsepsi cara pandang yang ditandai atas suatu kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berbagai persoalan faktual perihal wawasan kebangsaan diantaranya ialah memudarnya nilai-nilai budaya, solidaritas dalam toleransi beragama, gotong royong, dan rasa cinta tanah air, implementasi karakter bangsa dan bela negara yang belum optimal, para pemimpin yang kurang bisa memberi keteladanan yang menjadi panutan rakyat, rendahnya budaya taat hukum, serta masyarakat yang lebih mudah menyerap budaya luar yang negatif daripada melestarikan kebudayaan lokal. C. Konsepsi wawasan Nusantara. Sebagai cara pandang bangsa Indonesia, wawasan Nusantara mempunyai konsepsi yang sangat utuh untuk diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Wawasan Nusantara dipandang sebagai suatu metode yang tepat dalam menyatukan bangsa dan negara Indonesia. 1. Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan politik.
Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan politik akan menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis. Hal tersebut tampak dalam pemerintahan yang kuat, bersih, aspiratif, dan terpercaya yang dibangun sebagai penjelmaan dari kedaulatan rakyat. 2. Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi. Implementasinya dalam kehidupan ekonomi akan menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata, serta mencerminkan tanggung jawab pengelolaan sumber daya alam. 3. Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan sosial budaya akan menciptakan sikap batiniah dan lahiriah yang mengakui segala bentuk perbedaan sebagai kenyataan sekaligus karunia Tuhan. Dan yang terakhir, 4. Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan. Implementasinya dalam kehidupan pertahanan dan keamanan akan menumbuhkan kesadaran cinta tanah air dan bangsa yang lebih lanjut akan membentuk sikap bela negara pada tiap warga negara Indonesia. Selanjutnya adalah sumber historis wawasan Nusantara. Sebagaimana yang tercatat dalam sejarah, Indonesia pada abad ke-7 sampai dengan abad ke-16 berada dalam periode kerajaan Nusantara. Seiring berjalannya masa, bangsa-bangsa barat seperti Spanyol, Portugis, Belanda, Prancis, dan Inggris mulai berdatangan ke wilayah Nusantara. Pada masa inilah, periode kerajaan Nusantara mulai berakhir dan digantikan dengan periode penjajahan. Pada masa awal penjajahan oleh Belanda, mereka memberikan wilayah teritorial perairan Indonesia yang dituangkan dalam Ordonansi tahun 1939. Ordonansi ini berisi bahwa wilayah laut Indonesia diukur 3 mil dari wilayah garis tepi, sehingga pada saat itu Indonesia dipisahkan oleh laut-laut bebas. Laut-laut bebas ini dapat dimasuki oleh siapapun, oleh negara manapun, sehingga dikhawatirkan dapat mengancam kesatuan wilayah Indonesia. Kondisi tersebutlah yang mendasari lahirnya konsepsi wawasan Nusantara oleh Perdana Menteri Juanda. Pada tanggal 13 Desember 1957, Perdana Menteri Juanda mengeluarkan deklarasi yang akhirnya disebut sebagai Deklarasi Juanda. Isi pokok deklarasi tersebut adalah bahwa lebar laut teritorial Indonesia 12 mil yang dihitung dari garis yang menghubungkan pulau terluar Indonesia, sehingga pada saat itu tidak ada lagi laut bebas yang dapat dimasuki oleh negara lain. Deklarasi tersebut tentunya tidak begitu saja dapat diterima oleh negara lain, karena mereka merasa bahwa urusan kemaritimannya terganggu. Namun, Indonesia tidak berhenti memperjuangkan konsep wawasan Nusantara ini agar dapat diterima oleh internasional. Pada pertemuan Konvensi Hukum Laut PBB yang ketiga, yakni United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS pada tanggal 10 Desember 1982, konsep wawasan Nusantara ini akhirnya diakui dunia sebagai The Archipelagic Nation Concept atau The Archipelagic State. Secara sederhananya adalah negara kepulauan. UNCLOS menetapkan bahwa laut teritorial sebuah negara kepulauan adalah 12 mil dari garis dasar paling luar pulau-pulau dan zona ekonomi eksklusifnya adalah selebar 12 mil dari garis dasar. Untuk melihat perbedaannya, perhatikan gambar di samping. Gambar yang pertama menunjukkan peta wilayah Indonesia berdasarkan Ordonansi tahun 1939, yakni di mana wilayah laut teritorial Indonesia hanya sejauh 3 mil dari garis tepi pantai. Sedangkan pada gambar yang satunya, yaitu peta wilayah Indonesia berdasarkan Deklarasi Juanda. Di sini dapat dilihat bahwa wilayah laut teritorial Indonesia lebih luas dibanding sebelumnya, yakni menjadi 12 mil dari garis terluar pulau-pulau. Yang selanjutnya adalah sumber sosiologis wawasan Nusantara. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang sangat beragam. Lahirnya konsep wawasan Nusantara tidak lepas dari kondisi sosiologis bangsa Indonesia, apalagi kondisi sosial masyarakat sebelum kemerdekaan,
yang mana sangat rentan terpecah belah karena politik yang dijalankan oleh Belanda. Perasaan senasib sepenanggungan ini sebagai wilayah yang dijajah kemudian memunculkan perasaan semangat untuk bersatu. Munculnya pergerakan Budi Utomo pada tahun 1908 merupakan pemrakarsa semangat kebangsaan nasional. Dalam perjalanannya, semangat kebangsaan ini ditegaskan dalam Sumpah Pemuda yang digelar pada tanggal 28 Oktober 1928 dan kemudian diwujudkan dengan Proklamasi Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Selanjutnya adalah sumber politis wawasan Nusantara. Wilayah yang luas dan kondisi sosiologis bangsa Indonesia yang beragam ini tidak akan dapat bertahan tanpa politik sebagai kepentingan nasional. Kepentingan nasional tersebut sejatinya merupakan cita-cita, tujuan, dan visi nasional. Cita-cita nasional sebagaimana terdapat dalam pembukaan UUD 1945 alinea kedua, yaitu adalah untuk dapat mewujudkan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Sedangkan tujuan nasional Indonesia tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat, yakni untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumbah tanah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian visi nasional Indonesia ada dalam TAP MPR nomor 7 tahun 2021, yakni terwujudnya masyarakat Indonesia yang religius, manusiawi, bersatu, demokratis, adil, sejahtera, maju, mandiri, serta baik dan bersih dalam penyelenggaraan negara. Selanjutnya adalah hubungan wawasan Nusantara dengan bela negara. Mempelajari wawasan Nusantara artinya pasti memiliki pengetahuan terkait segala hal tentang Indonesia, baik wilayahnya, kondisi geografisnya, sosial budayanya, maupun politiknya. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan akan menumbuhkan perasaan cinta tanah air dan bangsa yang kemudian akan membentuk sikap bela negara, seperti yang tertuang dalam pasal 27 ayat 3 UUD 1945, bahwa usaha bela negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara. Oleh karena itu, warga negara tidak memiliki pilihan lain selain membela negara. Maknanya bahwa jika ada ancaman terhadap suatu pulau atau daerah, maka sejatinya juga merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara. Dari penjelasan tadi dapat ditarik bahwa tujuan wawasan Nusantara adalah menjamin persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dalam segala aspek. Wawasan Nusantara memiliki konsepsi yang utuh untuk dapat diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga dapat menjadi metode yang tepat dalam menyatukan dan mengintegrasikan wilayah, bangsa, dan negara Indonesia. Kami berharap apa yang kami sampaikan dapat menambah wawasan teman-teman sekalian. Terima kasih telah menyimak presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.